Perkenalkan, nama kakak Selsa Juliana Dwi Putri. Di sini kakak akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai bunyi dan cahaya. Adapun tujuan pembelajaran dari ini adalah yaitu kalian mampu mengetahui sifat-sifat bunyi, kalian tahu mengenai cahaya, dan kalian mengetahui manfaat dari bunyi dan cahaya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih bunyi itu? Bunyi atau suara merupakan sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi yang berasal dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Contohnya, lonceng akan berbunyi ketika digoyangkan, maka akan menimbulkan gelombang bunyi di sekitar lonceng. Lalu, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui perantara atau media. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, bunyi bergerak ke segala arah. Bunyi dapat merambat. Bunyi membutuhkan perantara atau media untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika tidak melalui media, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Benda padat merupakan media paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel penyusun benda padat lebih berdekatan, sehingga lebih menghantarkan bunyi. Lalu, yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kalian kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gawung. Selanjutnya, bunyi merambat ke segala arah. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati benda batas dari dua media yang berbeda. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibandingkan di malam hari. Selain itu, dibandingkan dengan gelombang cahaya, gelombang suara memang datang lebih lambat. Kecepatan cahaya atau petir lebih cepat dibandingkan kecepatan bunyi atau guntur. Inilah alasannya mengapa kilat atau petir dapat terlihat lebih dahulu daripada guntur yang terdengar. Pemanfaatan bunyi. Kelelawar memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi digunakan untuk mengirimkan suara melalui kabel atau gelombang radio dalam telepon dan perangkat komunikasi jarak jauh lainnya, yaitu sebagai pengeras suara, suara musik, dan hiburan yang merambat melalui udara. Lalu, sebagai alat pendeteksi bunyi, seperti sonar atau radar, menggunakan sifat pemantulan bunyi atau gelombang untuk mendeteksi dan memetakan objek atau benda di sekitarnya. Dan ada gelombang ultrasonik yang juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada otot dan sendi. Masih banyak lagi pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan media dalam perambatannya. Cahaya dapat kita lihat dengan mata. Kalian tahu tidak sumber cahaya terbesar? Ya, matahari. Matahari adalah sumber cahaya di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari di bumi, maka bumi akan menjadi gelap. Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati suatu media perantara. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua, ada cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya,
maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke air. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Selanjutnya, apa pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada untuk melihat benda. Adanya cahaya menyebabkan mata dapat melihat benda-benda sekitar. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata. Lalu di dalam mata, cahaya diproses oleh otak sehingga kita bisa melihat. Cahaya juga dapat digunakan untuk membuat makanan, yaitu tanaman menyerap cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanannya sendiri, yaitu proses fotosintesis. Tanaman kemudian akan menjadi makanan untuk manusia dan hewan. Oleh karena itu, cahaya matahari perannya penting untuk membuat makanan makhluk hidup. Lalu cahaya juga digunakan sebagai penghangat. Suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan karena adanya cahaya matahari. Lalu, membedakan warna. Perbedaan warna pada benda yang kamu lihat disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata. Setiap warna memiliki gelombang yang berbeda. Warna merah memiliki panjang gelombang terbesar, sebaliknya warna ungu memiliki panjang gelombang terbesar. Lalu ada sebagai penghasil listrik. Cahaya matahari juga dapat digunakan untuk menghasil listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya. Nah, jadi itu adalah yang dapat kakak sampaikan mengenai materi gelombang cahaya dan bunyi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.